kecuali omong-omong doang, berdebat 5 hari 5 malam, wow dan lain sebagainya. Tapi barang itu nggak ditunjukkan. Saya mau tanya, mana sih ijazah aslinya? Saya mau tanya, coba saya lihat mana ijazah aslinya. Mana tuh? Saking nggak ngertinya, tolong ya makanya membedakan judicial activism sama judicial restraint aja nggak paham. Mas Aiman, untuk membuktikan kita tidak itu menunjukkan tidak menganut judicial activism. Kalau Anda mengatakan sistem hukum kita, kalau Anda mengatakan tidak menganut judicial activism, itu dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Jadi begini ya, menurut saya kita ini sudah lama sekali debat seperti ini yang membuat kita jadi orang bodoh semua, ya, involutif. Padahal masalahnya kan gampang sekali. Ya hadirkan yang asli, yang analognya, kasih ke 10, 20, 30 orang ahli, lalu kemudian kumpul kembali dan kemudian kita lihat bagaimana hasil mereka. Kan yang kita ributkan ini sesuatu yang tidak pernah mau ditampilkan ke publik, itu satu. Nah sekarang saya tanya kalian ya, kalian pengen melihat seseorang itu cantik atau cakep, tapi cuma fotonya doang. Mana yang kalian lebih puas? Lihat fotonya atau lihat langsung orangnya? Langsung kan? Kadang-kadang foto itu bisa juga ada filternya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang jadi masalah adalah tidak pernah mau diperlihatkan, itu satu ya. Yang kedua, ini adalah contesting pendapat, opinion. Karena contesting opinion itu karena itu harus diberikan kesempatan kedua belah pihak secara fair untuk membuktikan. Itulah sebabnya saya dalam kesempatan ini dalam tanda kutip memuji Polda Metro Jaya yang tidak menahan tersangka. Mereka itu bukan maling ayam, bukan koruptor, tetapi orang yang punya pendapat yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi. Mereka berpendapat setelah melakukan penelitian dan kemudian dibukukan dalam Jokowi White Paper, berkesimpulan bahwa ijazahnya itu 99,9% palsu. Kalau kita bicara mengenai angka, itu kan angka yang hampir absolut. Kenapa tidak 100%? Karena hanya milik Allah Subhanahu wa taala kan 100%. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang berani sekali mengatakan hal tersebut, pasti ada apa-apanya. Gak mungkin seorang Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian respon segila itu untuk menyatakan di ruang publik bahwa ijazah itu 99,9% adalah palsu. Ya. Dan basis dia untuk melakukan penelitian apa? Basisnya adalah ijazah yang selama ini beredar, yaitu yang Pak Jokowi pakai kacamata dan lain sebagainya, yang sudah terkonfirmasi dari KPU Nasional, KPU DKI, dan KPU Solo bahwa itulah ijazah yang digunakan untuk nominasi sebagai wali kota, gubernur, dan kemudian presiden. Karena masalahnya adalah ijazah itu bermasalah kalau dia digunakan di dalam suatu kegiatan khusus. Ketika ada kandidasi untuk pemilihan pejabat publik tersebut, maka dokumen itu open to public. Siapapun dapat menilainya, siapapun dapat menelitinya, tanpa harus minta get permission dari orang yang bersangkutan. Karena dia sudah menjadi dokumen publik yang tidak lagi dikecualikan sebagai dokumen privat. Jadi siapapun bisa. Nah makanya ketika misalnya pemeriksaan saya lihat berkutar soal apakah iya seorang dokter Tifa memiliki kapasitas ilmiah untuk menguji, apakah iya Rismon memiliki kapasitas ilmiah menguji. Saya mengatakan under the constitutions, Undang-Undang Dasar 1945, jangankan melakukan penelitian, berpendapat pun kita dilindungi. Makanya saya ulangi, ya, itulah kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, kita sudah letakkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, bukan menurut KUHP. Kenapa begitu? Karena secara sadar the founding parents kita, atau katakanlah yang mengubah konstitusi, memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia dari DUHAM, dari ICCPR dan lain sebagainya,
betul-betul ingin melindungi demokrasi, kedaulatan rakyat tersebut dengan memberikan hak-hak konstitusional. Salah satunya adalah hak untuk memberikan pendapat, menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak untuk mendapatkan informasi, menggali informasi, mengolah informasi, mendistribusikan informasi dan lain sebagainya. Selesai hak itu. Atau boleh nggak saya bertanya? Sebentar Pak bro, sebentar. Hukum pidana itu perlu atau tidak? Sebentar bro, sebentar. Ya, itu aja pertanyaan saya. Nah, kalau di negara-negara yang demokrasinya matures, maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah kaman, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan? Itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana, tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah, kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya. Jadi kita lama sekali. Dan pendekatan kita adalah pendekatan untuk mengorbankan orang. Tadi dikatakan yang namanya hukum pidana itu kan ultimum remedium. Harusnya pendekatan terakhir. Bagaimana seorang 10 tahun berkuasa tiba-tiba melodramatik, sakit hati jiwanya, gak bisa ngapa-ngapain, sampai autoimun karena dituduh ijazahnya palsu. Kok melodramatik banget gitu loh kalau seandainya dikesankan bahwa selama ini terluka dan lain sebagainya. Saya dihina dan lain sebagainya, dikatain dikatain anjing dan lain sebagainya biasa aja. Karena saya merasa apa yang salah dari saya? Oh, Anda ingin mempermasalahkan apa? Saya tunjukkan ijazah saya. Saya tunjukkan ijazah saya. Apa yang mau kan prinsipnya adalah kalau kita mau bicara tentang yang namanya good governance, clean government, transparansi, partisipasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan good governance secara keseluruhan, demokrasi, konstitusi dan lain sebagainya. Yang ini kan hal yang biasa saja dalam lintasan, apalagi sekarang era media sosial. Nah, kok jadi ribet bagi kita? Oke, ya. Nah, saya balik lagi. Karena mereka bukan maling, mereka bukan bromocora, mereka adalah para peneliti yang mau dikriminalisasi. Para peneliti yang mau dikriminalisasi? Iya. Anda garis bawah itu ya? Iya. Mereka para peneliti yang mau dikriminalisasi, maka menurut saya ada equal treatment ketika mereka tidak ditahan. Kenapa? Dengan demikian mereka paling tidak, walaupun kadang-kadang perspektifnya tidak balance gitu ya, paling tidak mereka punya kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika memang harus menghadapi dakwaan itu. Tapi mereka sekarang sedang cooling down dulu. Iya, cooling down, tapi mereka tetap menyiapkan materi. Bahan. Tapi di media mereka menahan diri. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Sekarang ada di CNN. Bro, sebentar bro. Nah, karena itu menurut saya itu equal jadinya. Saya berharap bahwa saya setuju dengan Sugeng Santoso tadi. Jangan ditahan sampai kemudian prosesnya berakhir. Tapi alangkah lebih baik lagi kan. Ini kan kalau pendekatan pidana, kan Anda kok pengennya menghukum orang semua sih? Emang nggak bisa yang namanya restoratif justice. Memang tidak bisa sebuah kasus pidana itu sebenarnya nothing no case. Tapi kalau untuk resto harus permintaan tersangka tuh. Sebentar dulu, ini kan saya bicara tentang umum kan, ya kan, bicara tentang konsep umum gitu. Nah, apa nggak bisa kita sebagai bangsa kemudian kita menyelesaikan? Cuma menyelesaikan itu di atas kebenaran, bukan di atas kompromi. Nah, kebenaran itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Kan itu harus dijawab dulu. Jadi misalnya begini, kalau kita pakai mekanisme hukumnya, kan sudah jelas tuh. Harusnya Pak Mahfud ngomong, Pak Jimli ngomong, Susnodo Aji ngomong. Tidak bisa ditersangkakan dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik sebelum ijazahnya dibuktikan. Kalau seandainya Anda mau bicara tentang proses pidana. Dibuktikan di pengadilan? Iya.
Karena Anda kan imbangannya proses pidana. Kecuali kalau Anda cuma omong-omong doang. Kalau omong-omong ngapain kita pakai proses pengadilan. Tapi karena Anda ingin mempidanakan seseorang, maka harus ada pembuktian bahwa ijazah itu asli atau palsu based on putusan pengadilan. Makanya Pak Jimli termasuk orang yang mendorong. Kalau kita membuktikan ijazah dengan cara mendudukkan Roy Suryo sebagai pesakitan, Dr. Tipa sebagai pesakitan, atau dibalik Jokowi sebagai pesakitan, maka yang terjadi adalah kita menyasar manusianya dulu sebelum membuktikan barangnya asli atau palsu. Sekarang, kenapa kita nggak selesaikan ini? Kalau memang benar-benar jantan dalam tanda kutip, ya kan? Ada fora yang bisa menyelesaikan ini. Sayangnya, unfortunately, semua pengadilan menghindar. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Sleman menghindar, mengatakan kami tak berwenang. Bukan berarti tidak terbukti, bukan itu skor-skoran. Dia melakukan yang namanya menahan diri, tidak mau melakukan sebuah ekspansi di dalam kewenangannya. Nah, lalu Pak Jimli bilang, kenapa nggak dibalikan Petun? Nanti Petun ngomong lewat bro 90 hari, sama. Dia menahan diri juga. Karena itu harus ada breakthrough harusnya. Tetapi breakthrough itu harus tidak mendudukan orang sebagai pesakitan. Sehingga secara objektif dia sama-sama bisa membuktikan. Kalau satu pesakitan, satu tidak, maka itu tidak adil, sudah unequal treatment. Jadi menurut Anda kasus ini seharusnya tidak bisa dilanjutkan. Iya, karena belum ada pembuktian pengadilan apakah ijazah itu asli atau tidak. Iya, that's right. Karena kita bicara itu tentang imbangannya pengadilan. Kalau imbangannya pengadilan, maka ada pengadilan sebelumnya. Saya mau tanya. Ini saya mau kecuali tanggapi. sebentar. Kecuali omong-omong doang, berdebat 5 hari 5 malam, wow, dan lain sebagainya. Tapi barang itu nggak ditunjukkan. Ini saya mau tanya. Mana sih ijazah aslinya? Saya mau tanya. Coba saya lihat mana Bang ijazah Refli aslinya. ini. Mau nanya, silakan. Ya. Silakan. Forum pengadilan mana yang bisa dan berwenang Membuktikan. untuk menyatakan, bukan membuktikan dulu, Menyatakan asli atau tidak. menyatakan dalam putusannya, ya sebelum forum pidana ya sebelum forum pidana nih, forum apa? Kan tadi Bang Refli mengutip ya. Sudah saya jawab. Bahwa, tunggu dulu, kekuasaan negara kan dijalankan menurut undang-undang. Nah, undang itu kan kemudian ada tentang dalam sistem hukum kita, sistem hukum peradilan pidana kita. Tolong dijawab. Ya, saya dalam jawab kan. forum apa ya? Oke. Jadi ya, kalau kita bicara mengenai sifat pengadilan itu ya, ada yang kemudian dia judicial activism. Judicial activism itu adalah berusaha mencari terobosan-terobosan dari aturan-aturan formal. Itu kan MK dan sebentar dulu. MK dan MA ya. Iya, activism. itu Ya. prinsip umum, bro. Judicial activism atau judicial restraint. Nah, inti dari pengadilan itu adalah dua. Memberikan kepastian, keadilan di satu sisi. Iya. Dan di sisi lain adalah dia harus menjadi problem solver. Jadi nggak bisa dia kemudian ada kasus yang menggantung tapi tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan manapun. Kalau terlalu saya teoritik ya, Sebentar dulu bro, saya menyelesaikannya secara Pak teoritik. Mahfud Ya. waktu 2008 membongkar maklar kasus waktu itu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Judicial activism. Iya. Pak Mahfud waktu 2008 MK Iya, membongkar maklar kasus waktu itu. Di MK waktu itu yang rekaman cicak lawan buaya itu dibuka, itu nggak ada relevansinya sesungguhnya. Tapi karena untuk mencari penyelesaian, dia lakukan itu sebagai judicial activism. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Pengadilan Negeri Solo itu kemarin berani untuk maju sedikit saja, sebenarnya tidak terlalu judicial activism, dia kemudian sampai pada tahap pembuktian, dan dia tidak mengatakan kami tak berwenang, ngapain dia mau lakukan suruh negosiasi dan lain sebagainya, tiba-tiba ujungnya mengatakan kami tak berwenang, bilang aja dari awal mestinya, ya kan? Kenapa? Karena tadi balik tidak bisa hukum pidana saja, kita melihat konstruk sosial politik yang ada. Emang ada hakim yang berani otak-atik itu saat ini? Kan itu bro. Jadi kalau kita bicara dan pidana nggak selesai kita, karena nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif. Ya. Karena Anda seperti gajah, orang buta lihat gajah, wah ini gajah ini ketelinganya ternyata segini dan lain sebagainya. Padahal kita tahu dimensi dari kasus ini adalah dimensi sosial politik dan lain sebagainya yang jauh lebih menonjol.
ketimbang masalah hukumnya sendiri yang pada pembuktiannya gampang sekali. Oke. Tapi kita bicara mengenai suatu bangunan struktur kekuasaan yang akan hancur. Oke, kalau ini kemudian terbukti. Ada pertanyaan lagi, gitu. silakan. Ya, silakan. Ya, bahwa judicial activism itu, ya saya saking tidak mengertinya, saya mau sampaikan kepada Bang Refli nih, bahwa kemudian itu kan keadaan sosial, sehingga itu bisa dilaksanakan oleh hakim kebijakan itu kan. Nah, tetapi ini bukan aktivitas sosial, ini individu, bos, antara si penuding, ya kan, dengan yang dituding. Ini coba individu. Coba ini tidak, ini individu, bukan antar lembaga yang seperti cicak dan buaya, bos, persoalannya. Iya kan? Iya, itu kan. Nah, itu gimana tuh? Saking nggak ngertinya, tolong dijabarkan saya. Makanya membedakan judicial activism sama judicial restraint aja nggak paham. Saya bicara tentang point out pengadilan. Ya. Pengadilan kita itu terlalu safety player. Padahal dia punya tugas mulia untuk menyelesaikan pembuktian ijazah tersebut. Dan itu sudah didapatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada gugatannya waktu itu? Iya, ada gugatannya. Ya. Kemudian Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Sleman. Kan harusnya dia ambil bola itu untuk menyelesaikan ini. Ya, tiga-tiga gugatan sama waktu itu untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Dan semuanya menolak dalam kerangka judicial restraint. Dan itulah memang pengadilan itu. Ada pengadilan terlalu kreatif. Ya. Tapi ada pengadilan yang terlalu pasif. Ya, ini mungkin harus dijelaskan ke pemirsa. Jadi ada tiga pengadilan yang menerima gugatan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, dan ketiganya menyatakan bahwa tidak berwenang untuk berwenang. Mas Aiman, untuk membuktikan kita tidak itu menunjukkan tidak menganut judicial activism. Kalau Anda mengatakan sistem hukum kita, kalau Anda mengatakan tidak menganut judicial activism, itu dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, Anglo-Saxon, karena membuat putusan. Judicial activism, judicial restraint itu adalah watak dari pengadilan dimanapun. Jadi yang namanya pengadilan itu ibarat cincin begini, dia nggak bisa cuma segini doang. Kadang-kadang dia kendor, kadang-kadang dikerat. Karena memang contoh ya, dalam saya hukum kasihkan kita judicial activism itu contohnya adalah itu penetapan kuat. Tersangka itu bisa diprapradilan. Itu judicial activism. Mana ada di undang-undang sebelumnya? Benar nggak? Oke, baik. Kita bicara soal ini nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.